Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mas Fadil Nandi dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2004. Ini saya akan menjelaskan materi dari kimia dasar tentang reaksi nuklir dan juga tentang metal kompleks. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang reaksi nuklir terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan reaksi nuklir? Nah, secara harfiah, reaksi nuklir itu adalah proses yang terjadi di dalam inti atom yang melibatkan perubahan dalam sistem inti atom itu sendiri. Jadi, sebenarnya reaksi itu bisa menyebabkan perubahan dalam jumlah proton dan neutron dalam inti, yang dimana bakalan menghasilkan sebuah unsur baru atau isotop. Nah, isotop ini bakalan dijelaskan pada penjelasan lebih lanjut. Oke, apa sih perbedaan dari reaksi nuklir ini dengan reaksi kimia konvensional yang biasa? Jadi, sebenarnya ada perbedaan mendasar dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama dari proses yang terjadi. Jadi, seperti yang saya jelasin, kalau misalnya reaksi nuklir itu adalah reaksi yang menyebabkan perubahan inti atom atau nukleus. Tapi kalau reaksi kimia itu merupakan perubahan pada susunan elektron di luar inti atom atau elektron valensi. Nah, kemudian untuk energi yang terlibat pada reaksi nuklir ini memiliki energi yang sangat lebih besar daripada energi kimia konvensional biasa. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan materi. Kemudian perubahan inti atom itu menghasilkan sebuah unsur baru yang sudah dijelaskan atau isotop. Lalu untuk reaksi kimia konvensional itu menghasilkan sebuah senyawa baru. Itu perbedaannya. Kemudian untuk masanya itu sendiri, untuk masanya itu dari reaksi nuklir dapat berubah, yang dimana terjadi konversi massa menjadi energi, sehingga energi yang digunakan ini sangat besar karena masanya itu dapat diubah. Lalu untuk reaksi kimia itu masanya tetap dari sebelum maupun sesudah reaksi. Di sini bisa kita ingat-ingat lagi dengan adanya hukum kekeralan massa. Jadi massa yang diberikan sebelum dan sesudah itu bakalan sama. Lalu untuk kecepatan reaksi nuklir ini memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada reaksi kimia. Yang dimana kenapa sih lebih lambat ya, karena reaksi nuklirnya terjadi pada inti atom gitu. Tapi kalau misalnya reaksi kimia konvensional biasa itu terjadi pada tingkat molekul atau atom. Nah, kemudian untuk faktor-faktor ini sendiri sebenarnya faktornya ini hampir sama ya teman-teman. Jadi suhu, tekanan, dan juga faktor lain. Tapi salah satu yang membedakan reaksi nuklir dengan kimia adalah katalis. Yang dimana pada reaksi kimia katalis ini bisa mempercepat laju reaksi. Tapi kalau reaksi nuklir itu nggak bisa. Nah, buat contohnya itu mungkin bisa teman-teman lihat di slide ini. Next. Oke. Jadi tadi saya sempat mention yang namanya apa itu isotop. Isotop kita sempat pernah dengar isotop ini pada saat kelas 10 SMA. Nah, isotop itu merupakan varian dari suatu unsur kimia yang memiliki jumlah proton yang sama, tapi jumlah neutronnya beda. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan isotop itu memiliki massa atom yang berbeda, meskipun elemen tersebut itu tetap sama. Jadi, bisa dibilang kalau isotop ini protonnya yang sama, tapi pada saat dijumlah neutronnya berbeda. Misalnya, ada sebuah karbon yang memiliki dua isotop, yang memiliki karbon 12 dan karbon 14. Ini mana jumlah protonnya itu bakal sama, harus sama, jadi 6 proton. Tapi neutronnya berbeda. Jadi karbon 12 itu memiliki 6 neutron, sedangkan karbon 14 memiliki 8 neutron. Tapi keduanya itu memiliki proton yang sama. Gitu. Nah, yang membedakan apanya nih? Biasanya membedakan adalah elektronnya. Gitu. Jadi untuk peran isotop dalam reaksi nuklir, apa sih peran isotop dalam reaksi nuklir? Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi isotop itu merupakan unsur baru yang diakibatkan dari adanya reaksi nuklir. Yang mana peran yang pertama yaitu fusi nuklir atau penggabungan inti. Yang mana fusi ini itu adalah proses penggabungan dua inti ringan untuk membentuk inti yang lebih berat yang melepaskan energi besar. Jadi fusi itu merupakan sumber energi utama dalam bintang.
termasuk matahari. Jadi kemudian untuk fisi itu adalah pembelahan inti. Sebenarnya ini terbalik ya teman-teman. Fisi nuklir itu merupakan proses di mana inti atom yang berat dan tidak stabil. Jadi inti atom yang berat dan tidak stabil itu bakalan dibelah menjadi dua inti yang lebih ringan sehingga bakalan melepaskan energi yang sangat besar. Jadi proses ini bisa digunakan untuk reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Gitu. Jadi ada pembelahan inti untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya peluruhan radioaktif. Di isotop itu bisa terlibat dalam peluruhan radioaktif di mana inti yang tidak stabil itu bakalan melepaskan radiasi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Proses ini sangat alami dan juga banyak terjadi pada isotop radioaktif. Mungkin contoh-contohnya tadi yang sempat dijelaskan ada karbon 14. Dimana karbon 14 itu bisa menentukan umur fosil gitu dengan adanya peluruhan radioaktif. Lalu ada uranium 238 kalau teman-teman tahu, di mana uranium 238 itu bakalan mengalami perubahan alfa. Perubahan alfa itu bakalan dijelasin pada penjelasan selanjutnya. Kemudian ada radon 222. Nah, lalu yang terakhir itu ada penggunaan isotop pada teknologi nuklir. Jadi teknologi nuklir itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Ada reaktor nuklir, ada buat pencitraan di medis, ada sterilisasi. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi di sini saya mau menjelaskan ketiganya aja. Nah, yang pertama untuk reaktor nuklir. Jadi reaktor nuklir ini itu memakai isotop uranium 235 dan plutonium 239. Yang mana digunakan untuk bahan bakar dalam reaktor nuklir. Jadi pada saat itu uranium dan juga plutonium itu mengalami fisi atau pembelahan inti yang menghasilkan energi. Kemudian yang kedua, di sini pencitraan dalam dan diagnosa medis. Jadi sebenarnya isotop ini bisa digunakan dalam dunia medis juga ya teman-teman. Di mana itu menggunakan Technetium 99M. Jadi kalau misalnya mau teman-teman sering lihat nih ada yang namanya yang buat pemindaian organ tubuh seperti sinar X menggunakan sinar gamma itu tuh pakai isotop gitu, dan itu tuh melibatkan adanya reaksi nuklir gitu. Kalau misalnya teman-teman sering dengar Ronson dan sebagainya. Nah, ini sterilisasi. Jadi selain itu juga reaksi nuklir ini digunakan buat mensterilin alat-alat medis dan juga alat-alat bahan pangan dengan radiasi gamma. Oke, contoh dari peluruhan radioaktif. Jadi sebenarnya ini secara reaksi aja sih ya saya jelaskan. Jadi mana peluruhan radioaktif ini dibagi menjadi 4. Ada peluruhan alfa, peluruhan beta plus, dan juga peluruhan beta minus, lalu yang terakhir adalah peluruhan gamma. Mungkin teman-teman bisa melihat dari contoh-contoh reaksi yang sudah ada di sini. Yang dimana peluruhan alfa itu melibatkan pengurangan dari X dan Y sehingga menghasilkan alfa dengan nomor itu sendiri. Kemudian untuk beta plus, jadi beta plus ini dia hanya mengalami pengurangan pada Y sehingga menghasilkan plus pada Y, namun tidak menghasilkan apa-apa pada X-nya. Gitu ya. Lalu untuk beta minus itu kebalikan dari beta plus. Tadi kan beta plus tidak dikurang, kemudian untuk beta minus ditambah. Nah, untuk peluruhan gamma itu tidak melibatkan reaksi apa-apa sehingga hasilnya bakalan gamma tapi 00 gitu. Jadi nggak bakal ada yang bereaksi. Nah, untuk peluruhan alfa, jadi peluruhan alfa ini kalau misalnya teman-teman lihat untuk contohnya adalah uranium 238 yang diubah menjadi thorium 234 dengan memancarkan partikel alfa yaitu helium yang terdiri dari 2 proton dan juga 2 neutron. Gitu. Jadi peluruhan ini bakal mengurangi nomor atom sebesar 2 dari 92 jadi 90. Nomor masanya 94 dari 238 jadi 234 gitu. Nah, kemudian untuk peluruhan beta minus tadi seperti contohnya itu kurang yang bawah sehingga dari karbon 14 dan jumlah neutron 6 bakal menjadi nitrogen dengan jumlah nomor atom meningkat dari 6 sampai 7 gitu. Untuk kita juga seperti itu sesuai dengan rumus-rumus ini. Baru untuk peluruhan gamma. Jadi peluruhan gamma ini itu nggak ada reaksi apa nih.
Jadi kobalt 60 27 itu nggak bakal terubah gitu nomor massa maupun nomor atomnya, karena digunakan untuk mengurangi energi yang berlebih dalam inti yang berbentuk. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang fisi dan juga fusi. Apa sih bedanya dari fisi dan juga fusi nuklir itu sendiri? Nah, oke. Jadi untuk fisi nuklir itu sebenarnya tadi perbedaan yang paling mendasar dari cara harfiahnya aja ya teman-teman. Yang dimana fisi itu merupakan pembelahan inti dan juga fusi itu adalah penggabungan inti. Jadi fisi ngebelah, fusi ngegabungin gitu. Nah, mungkin secara definisi teman-teman bisa melihat bahwa fisi ini pemecahan atom jadi inti-inti lebih kecil, jadi dia melepaskan atau membelah. Fusi itu menggabungkan. Reaksi utamanya mungkin bisa terlihat di dalam tabel ini. Lalu untuk energi yang dihasilkan dari fisi nuklir itu sangat besar, tapi relatif lebih kecil daripada fusi. Jadi besar sih energinya, tapi lebih kecil daripada fusi. Bahan bakar yang digunakan itu bahan bakar berat nih, kayak uranium 235 atau plutonium 239. Tapi kalau misalnya fusi nuklir itu pakai bahan bakar yang ringan, kayak deuterium sama tritium. Untuk kondisi reaksi dari fisi itu sendiri, itu dapat terjadi pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Jadi reaksi berantai itu dimulai dengan adanya neutron. Nah, kalau misalnya untuk fusi atau penggabungan itu memerlukan suhu dan tekanan yang ekstrim, yang tinggi. Jadi semakin tinggi maka penggabungan bakal semakin mudah gitu. Tapi kalau misalnya rendah, pembelahan yang makin mudah. Jadi untuk produknya itu produk fisi itu bakalan menghasilkan produk radioaktif yang umurnya bakalan panjang. Cuman minusnya adalah karena radioaktif ini bisa menghasilkan sisa yang merugikan orang, jadi dampak dari fisi ini bakalan merugikan. Tapi untuk fusi nuklir itu reaksinya lebih bersih, jadi sebagian besar itu non radioaktif, hasilnya itu nggak bakalan menyebabkan radioaktif. Tuh. Untuk keamanannya, mana keamanan dari fusi nuklir ini beresiko kebocoran radiasi atau ledakan nuklir. Untuk fusi nuklirnya itu relatif aman karena sulit untuk memulai dan mempertahankan reaksi. Oke, jadi selanjutnya di sini saya bakalan menjelaskan terkait contoh penerapan dari energi fisi dan juga fusi. Nah, kalau energi fisi yang tadi sempat dijelasin ada energi pembelahan, itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Di mana PLTN itu berprinsip memanfaatkan energi fisi uranium 235 untuk penghasilan panas. Jadi panas itu bakalan digunakan untuk mengubah air jadi uap, lalu digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi penggerakan dari turbin ini itu dihasilkan dari adanya reaksi nuklir gitu dari si uranium 235. Kemudian untuk yang kedua adalah senjata nuklir. Nah, senjata nuklir mungkin teman-teman sering dengar pada tahun 1945 dijatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, bom nuklir itu digunakan atau dibuat dengan adanya fisi nuklir atau penggabungan atom, yang dimana bakalan menyebabkan satu ledakan yang sangat besar, yang bakalan ya gitu lah merugikan warga. Kemudian untuk energi fusi atau penggabungan, yang dimana pertama itu mungkin kita bisa lihat dari matahari sebagai sumber dari energi dulu. Nah, apa namanya, ini sebenarnya terjadi pada kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Bahwasannya matahari itu ya ada di dunia ini. Gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah penelitian reaktor fusi. Reaktor fusi ini mungkin teman-teman sering dengar nih teknologi yang namanya tokamak atau ITER di Prancis, yang dimana di sini tuh memanfaatkan fusi nuklir sebagai sumber energi yang bersih tapi nggak terbatas gitu, karena banyak reaksi-reaksi yang dibuat. Dan yang kedua adalah yang terakhir adalah senjata termonuklir seperti bahasanya senjata termo itu adalah panas, di mana senjata ini itu menggunakan hidrogen sebagai
reaktannya yang memanfaatkan reaksi fusi untuk menghasilkan ledakan yang sangat besar juga. Jadi sebenarnya juga sama-sama merugikan. Jadi fisi dan juga fusi itu bisa membuat sebuah bom yang bisa meledak. Oke, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin tentang konsep dari paruh waktu. Nah, di sini kalau tadi teman-teman sering mendengar nih, kalau dalam isotop itu ada yang namanya istilah konsep paruh waktu, yang dimana waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh setengah dari jumlah inti atom suatu isotop radioaktif untuk meluruh menjadi isotop yang lebih stabil. Jadi dengan kata lain, setelah satu waktu paruh, hanya separuh dari jumlah awal inti radioaktif yang bakalan tersisa. Nah, sifat-sifat itu ya bakal konstan. Kemudian dua, unik untuk setiap isotop. Jadi setiap isotop itu punya keunikan sendiri dalam paruh waktunya. Nah, half-life ini dirumuskan sebagai berikut gitu. T sama dengan NO dikali 1/2 T per T besar T. Nah, untuk konsep paruh waktu ini itu kalau misalnya ya, itu menggunakan beberapa prinsip-prinsip dasar gitu. Di mana yang pertama yaitu prinsip dasar penanggalan radioaktif. Di mana ketika suatu organisme hidup, misalnya tumbuhan atau hewan, maka dia bakalan terus menyerap isotop radioaktif seperti karbon 14. Namun setelah organisme itu mati, maka penyerapan itu bakalan berhenti dan isotop bakalan mulai meluruh. Nah, dengan mengukur jumlah isotop radioaktif yang tersisa, kita tuh bakalan ngitung umur dari benda tersebut gitu. Jadi apa namanya, setelah mereka organisme sudah mati, sisanya bakalan bisa dihitung dengan ngebandingin dari jumlah awal dengan jumlah akhirnya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu contoh dari penanggalan karbon 14. Karbon 14 itu waktu paruhnya adalah 5.730 tahun. Ini berdasarkan info atau data dari jurnal-jurnal yang sudah sempat ada sebelumnya. Jadi misalkan ada suatu fosil nih yang menghasilkan 25% karbon dibandingkan dengan organisme hidup. Jadi setelah satu waktu paruh 5.730 tahun bakalan tersisa 50%. Namun setelah dua kali waktu paruh dengan jumlah total 11.460 atau dua kali dari waktu paruh pertama bakalan tersisa 25%. Jadi umur fosilnya yaitu 11.460. Oke, di sini saya bakal ngejelasin juga tentang metal kompleks. Apa sih itu metal kompleks? Jadi metal kompleks itu merupakan senyawa kimia yang terdiri dari ion logam pusat yang berikatan dengan molekul atau ion lain yang disebut ligan. Nah, ligannya bakalan dijelasin di selanjutnya. Ikatan ini itu biasanya melibatkan interaksi koordinasi di mana ligan itu memberikan pasangan elektron bebas kepada ion logam pusat. Nah, jadi
Sorry teman-teman, gue ulang. Jadi untuk materi selanjutnya, di sini saya bakalan ngejelasin tentang metal complexes. Jadi, metal complexes itu adalah sebuah senyawa kimia yang terdiri dari ion logam pusat yang berikatan dengan molekul atau ion lain yang disebut ligan. Nah, uh, ikatan ini itu biasanya melibatkan interaksi koordinasi di mana ligan itu memberikan pasangan elektron bebas kepada ion logam pusat. Apa sih itu ligan? Nah, itu bakal jelasin di komponen-komponen selanjutnya. Jadi, metal complexes ini memiliki beberapa komponen-komponen. Pertama adalah ion logam pusat. Apa sih itu ion logam pusat? Ion logam pusat adalah inti dari kompleks logam yang biasanya itu merupakan ion logam transisi. Meskipun logam dari blok utama atau blok F juga dapat berarti sebagai pusat kompleks. Jadi karakteristik dari ion logam pusat ini pertama adalah biasanya berasal dari logam transisi gitu. Atau baiklah aktinida maupun aktinida. Kenapa? Karena yang pertama itu ion logam pusat itu memiliki orbital kosong yang dapat menerima elektron dari ligan. Jadi seperti ciri-ciri logam transisi. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk membentuk berbagai bilangan koordinasi dan juga bilangan geometri kompleks. Nah, kemudian logam pusat ini berupa logam blok D atau logam transisi atau blok F, lantanida atau aktinida. Atau juga bisa logam dari blok utama seperti aluminium gitu, dari golongan A. Nah, yang kedua adalah ligan. Ini ligan tuh yang tadi sempat kita ngomongin. Jadi ligan itu merupakan molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan ke logam pusat melalui ikatan koordinasi. Nah, gimana karakteristik ligan ini? Yang pertama, ligan itu bertindak sebagai pendonor elektron yang dapat dalam pembentukan kompleks. Jadi ligan itu yang ngedonor nih, yang akseptor ada lagi. Nah, untuk ligan itu berupa molekul netral seperti air ataupun amonia atau ion yang bermuatan negatif. Kemudian tiga, ada ligan itu sering mengandung atom donor seperti nitrogen, oksigen, atau sulfur dengan pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, kemudian untuk jenis ligan berdasarkan jumlah atom, yang dimana jenis-jenis ligan ini dibagi menjadi beberapa ya, tapi saya mau ngejelasin dengan dua aja, yaitu monodentat, yaitu ligan dengan satu atom, kemudian dua, yang kedua adalah polidentat, ligan dengan lebih dari satu atom donor yang berikatan dengan logam pusat. Jadi polidentat ini bakalan bercabang lagi menjadi beberapa gitu, tergantung jumlah dari ikatan dengan logam pusatnya. Kemudian komponen terakhir adalah koordinasi. Koordinasi itu mengacu pada jumlah posisi logam pusat yang ditempati oleh ligan. Jadi, dimana ikatan koordinasi terbentuk pada saat pasangan elektron bebas dari ligan itu diberikan pada logam pusat sehingga membentuk ikatan datif. Bilangan koordinasi atau koordinat tambor itu menggambarkan jumlah posisi atau ikatan yang terbentuk dalam logam pusat. Oke. Selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin tentang teori medan ligan. Teori medan ligan itu bisa dikenal. Yang dimana teori medan ligan itu merupakan teori yang menjelaskan ikatan pada senyawa kompleks koordinasi. Yang dimana pengembangan dari teori orbital ini menjelaskan bahwasanya ligan itu mempengaruhi energi orbital D pada logam pusat dalam kompleks, di mana interaksinya itu mempengaruhi sifat elektronik dan geometri dari kompleks logam itu sendiri. Jadi dasar-dasar teori ini sebenarnya berasal dari tiga dasar ya teman-teman. Yang pertama adalah interaksi dari logam ligan gitu. Jadi apa namanya? Untuk interaksi dari logam ligan itu sendiri terjadi ketika ligan itu mendekati logam pusat. Pasangan elektron ligan bakalan berinteraksi dengan logam D. Di mana interaksi dari logam ligan ini bakalan menyebabkan degenerasi atau kesetaraan energi. Jadi orbital D logam pusat bakalan pecah yang membentuk energi tingkat energi berbeda. Ini yang kedua,
Itu pemisahan orbital D atau crystal field splitting. Di mana dalam medan ligan orbital D itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orbital energi yang tinggi, dan juga ada orbital energi yang rendah. Yang mana orbital energi tinggi itu berorientasi langsung ke arah ligannya. Tapi kalau misalnya rendah itu berorientasi di antara ligan. Kemudian untuk besaran dari pemisahan energi ini disebut dengan parameter pemisahan energi ligan atau delta. Tuh. Yang dimana delta ini bergantung pada jenis logam pusat, ada muatan logam pusat juga, kemudian satu lagi adalah jenis-jenis ligannya. Yang kemudian yang ketiga adalah konsep medan kuat atau medan lemah, di mana medan kuat ini ligan itu bakalan menyebabkan pemisahan energi, tapi di mana delta besar cenderung menghasilkan spin rendah. Tapi kalau medan lemah, ligan itu sama-sama menyebabkan adanya pemisahan energi, tapi deltanya itu cenderung menghasilkan spin yang tinggi. Kemudian pengaruh dari teori medan ligan ini terhadap metal kompleks. Jadi ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama adalah warna dari metal kompleks. Warna dari kompleks logam ini bakalan muncul akibat adanya transisi elektron dalam orbital D. Yang dimana elektron dari orbital tersebut bakalan menyerap energi tertentu sehingga bakalan berpindah ke orbital lain. Dan warna yang terlihat dari orbital tersebut adalah komplementer dari cahaya yang bakalan diserap. Kemudian untuk yang kedua adalah kestabilan metal kompleks. Kestabilan metal kompleks ini medan ligan yang bakalan menghasilkan kestabilan yang bakalan tinggi gitu. Yang dimana medan ligan ini bergantung pada energi stabilisasi medan ligan, yaitu energi yang diperoleh karena pembagian elektron pada orbital D yang terpisah. Yang ketiga, sifat magnetik. Sifat magnetik dari metal kompleks ini bakalan menentukan jumlah elektron. Elektron itu adalah tidak berpasangan atau enggaknya, sehingga bakal mempengaruhi sifat magnetik. Jadi sifat magnetik ini terpengaruh karena adanya teori medan ligan. Oke, contoh dari metal kompleks di berbagai bidang. Jadi terbagi menjadi dua bidang, ada bidang biologi, ada bidang industri. Dimana yang pertama bidang biologi ini itu memainkan peran penting dalam berbagai fungsi biologis, terutama sebagai kofaktor atau enzim atau molekul dalam transportasi. Kemudian contoh yang pertama adalah hemoglobin. Kemudian hemoglobin ini memiliki komposisi ion Fe2+ dalam cincin porfin. Di mana peran dari hemoglobin ini berperan untuk mengangkut oksigen dalam darah. Jadi hemoglobin sebagai protein yang mengangkut oksigen dalam darah. Nah, ion Fe2-nya ini bakal mengikat oksigen secara reversibel. Jadi bakalan ada reaksi bolak-balik yang memungkinkan pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan pengeluaran karbon dioksida. Dan yang kedua adalah klorofil. Sebenarnya klorofil ini menggunakan kompleks Mg atau ion Mg2+ yang tinggal pada cincin porfin. Nah, perannya itu adalah ya, sering tahu klorofil itu berperan dalam fotosintesis untuk menangkap cahaya. Lalu untuk kompleks Mg ini itu bakalan memungkinkan transfer elektron di pusat reaksi fotosintesis. Kemudian yang terakhir ada vitamin B12 atau kompleks CO, di mana vitamin B12 ini memiliki komposisi ion CO3+ dalam bentuk korin, yang berperan sebagai kofaktor untuk enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan metabolisme asam lemak. Nah, contoh dari metal kompleksis ini bisa dicontohkan juga dalam bidang industri. Mana bidang industri itu yang pertama adalah katalis Wilkinson, di mana katalis Wilkinson ini memiliki komposisi rhodium yang dikelilingi oleh 3 fosfin. Jadi perannya adalah dalam katalis hidrogenerasi selektif, di mana bakalan ada penambahan hidrogen pada alkena untuk membuat sebuah alkana. Yang kedua ada ciplatin. Ciplatin itu berperan sebagai obat kemoterapi untuk pengobatan kanker, dengan kanker testis, ovarium, dan paru-paru.
Nah, cisplatin ini bakal mengikat DNA sel kanker untuk menghentikan replikasi dan membunuh sel kanker. Lalu untuk yang ketiga adalah kompleks Fe dalam proses Haber-Bosch, mana Fe ini bakalan berfungsi untuk mengkatalis reaksi antara gas dan hidrogen untuk menghasilkan amonia atau CH3. Jadi Fe ini jadi katalis nih dalam proses Haber-Bosch. Untuk yang terakhir adalah NeoCO4. Jadi NeoCO4 ini berperan dalam pemurnian nikel. Ini dipakai dalam fungsi metalurgi, di mana NiCO4 ini digunakan dalam proses MON, pemurnian nikel, pembentukan dekomposisi. Oke, selanjutnya adalah konsep dari isomerisme dalam metal kompleks. Jadi metal kompleks ini juga terdapat yang namanya konsep isomerisme. Sebenarnya konsep isomerisme itu adalah fenomena di mana senyawa dengan rumus kimia yang sama memiliki struktur atau susunan atom yang berbeda, sehingga bakalan memberikan sifat kimia maupun sifat fisik yang berbeda. Jadi terdapat dua jenis utama isomerisme nih dalam kompleks logam. Yang pertama, isomerisme struktural. Isomerisme struktural ini terjadi akibat adanya perbedaan dalam cara atom atau ligan yang dihubungkan dalam logam pusat. Jadi contohnya itu adalah isomer koordinasi, isomer ionisasi, dan atau isomer autometrik. Yang kedua, isomer stereoisomer. Di mana isomerisme ini bakal melibatkan perbedaan tata ruang atau spasial dari ligan atau atom dalam kompleks. Di mana stereoisme ini dibagi menjadi dua jenis utama. Jadi ada isomer geometri maupun isomer optik. Nah, ini yang bakal saya jelasin. Jadi isomer geometri itu contohnya adalah kompleks planar persegi, di mana isomer geometri itu ligan itu disusun dalam tata letak yang berbeda di sekitar logam pusat. Nah, kalau boleh saya jelasin, jadi untuk planar persegi ini ada dua komposisi jelasin ya, dari cis isomer maupun trans isomer. Yang mana cis isomernya itu salah satunya itu ada yang terletak bersebelahan. Gitu. Bisa digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian yang kedua adalah trans isomernya. Dari ligan ini berposisi berlawanan, sehingga untuk bentuk signifikasinya itu tidak aktif sebagai obat, jadi nggak bisa dipakai buat obat. Kemudian untuk yang kedua, isomer optik. Kemudian contohnya adalah oktahedral. Karena isomer optik ini adalah isomer yang membentuk gambar cermin yang tidak ditumpak tindihkan. Oke, mungkin sekian aja penjelasan dari saya terkait reaksi nuklir dan juga metal kompleks. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.